mungkin keyakinannya ya pada batas itu saja. Tetapi Sang Pencipta itu pastilah satu, Allah yang Esa, Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Petrus itu selalu menggunakan ya ucapan salam yang luar biasa. Ya. Salam kasih. Ya. Pasti setelah itu dilanjutkan oleh damai ya, dan sejahtera. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memuliakan Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus merupakan suatu kepantasan dan kelayakan bagi kita. Ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Jadi kita yang sudah dibaptis ini mendapat berkat rohani dari surga. Maka disebut kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak Bapa. Menyebut Allah itu Bapa. Orang Israel saja, orang Yahudi tak boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Ya, YHWH, Elohim, Adonai. Ya. Jadi berbahagialah kita mendapat berkat dari surga, Bapa kami yang ada di surga. Tetapi kita mungkin belum sadar gitu. Belum dimelekkan. Untuk meyakinkan suami, istri, anak-anak kita aja masih repot. Atau meyakinkan diri kita sendiri. Terkadang kita masih bergulat dengan dunia ini terus-menerus. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah ini dia. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Jadi kalau biasa saya nyuruh itu pakai ayat kunci itu, gabungan dari ini. Nah ini di dalam Efesius. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih Allah, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Jadi seseorang yang bisa dibaptis itu karena dia dipilih Allah, bukan karena mungkin pastor itu perantara saja atau alat saja, karena suster, karena ada misionaris datang. Tidak. Ketika orang itu bisa menjadi putra-putri Allah itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Baca kitab Kejadian. Ya kan? Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi kita sudah dipilih Allah. Makanya sayang sekali kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani menyia-nyiakan iman kepercayaan itu. Karena berkat rohani dari surga itu. Nah, Paulus mengingatkan itu. Jadi ketika ada orang yang mulai mempertanyakan imannya akan Yesus Kristus, dia lupa bahwa dia sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Tetapi kok ada yang duluan lahir, ada yang belakangan lahir. Nah, itu adalah urusan kehendak Allah. Ya kan? Rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukanlah rancanganku. Ya kan? Enyalah kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Allah. Mengapa kita menjadi perempuan, mengapa kita menjadi laki-laki, mengapa kita menjadi anak, menjadi bapak, menjadi kakek, menjadi nenek, itu sudah dijadikan atau dipilih Allah. Karena Allah itu Alfa dan Omega. Dengan kasih Allah telah menentukan kita menjadi anaknya. Dengan kasih menentukan kita menjadi anaknya. Luar biasa ya. Oleh perantaran Yesus Kristus sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oleh perantaran Yesus Kristus ya. Jadi tanpa Yesus Kristus ya, biarpun kita berbuat baik sebanyak-banyaknya, tanpa jasa Yesus Kristus sia-sialah semua. Apalagi kita berbuat jahat ya. Jadi banyak orang berkata, kalau kita berbuat amal, nolong orang, nolong sana sini, ya kan? Betul. Tetapi tanpa Kristus semuanya sia-sia. Kata pengkhotbah, semuanya adalah sia-sia. Ya.
Oh enggak, di dunia ini kita butuh ini. Ya betul. Itu semua sudah dicukupkan. Maka kehendak Allah itulah yang terjadi kepada diri kita melalui perantaraan Yesus Kristus dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dengan belas kasih Allah kita bisa berkumpul di tempat ini. Coba bertanya bagi saudara-saudari kita yang tak pernah ngumpul-ngumpul. Pasti banyak aja alasan. Capek lah, ya sama. Semua orang capek kerja. Nggak ada waktu. Kita 24 jam waktu kita. Ya kan? Sama waktu kita nih. Yang membedakan kita ya mungkin pendapatan, penghasilan, pekerjaan saja. Tapi waktu sama. Mana ada waktu kita ini di dunia ini beda-beda. Ya kan? Waktu saya 28 jam. Waktu Oni 30 jam. Enggak kan? Sama satu hari itu. Ya kan? Oh saya sibuk. Ya kan? Pria karir, pria wanita karir kan. Hubungan saya dengan Tuhan ya dengan Tuhan. Hubungan dengan sesama ya tidak bisa. Ya kan? Oh saya harus cari duit. Kalau enggak bisa. Segala-galanya pakai duit. Ya kan? Di dunia ini ya. Ya kan? Uang bukan segala-galanya. Memang segala-galanya ya menggunakan duit. Tetapi duit itu harus kita kendalikan kan begitu. Oh saya sibuk, banyak urusan. Jadi Tuhan itu tersisih. Udah saya cukup doa pribadi saja, tidak perlu bersekutu. Padahal 5 tugas kita di baptis itu ada tugas tuh. Kita kan gereja nih. Liturgia. Ya kan kita harus menguduskan diri kita. Ya. Kemudian ada kerigma, kita harus mewartakan cinta kasih Allah karena kita adalah anak-anak Allah. Kita harus koinonia, bersekutu, persekutuan, persatuan. Kemudian kita diakonia, pelayanan, martiria, bersaksi. Ya kan? Ada orang bersaksi yang agak aneh. Enggak perlulah kita terlibat di lingkungan, saya sudah terlibat di paroki, saya sudah terlibat di komunitas sana sini, saya sudah dikenal oleh kuskupan, oleh komunitas. Ya sayang begitu Bang. Komunitas yang lainnya itu adalah sesuatu ya yang sama-sama berjalan beriring kan begitu kan. Kalau di lingkungan tidak dikenal ya repot ya kan. Nah ujung-ujungnya kan sering terjadi. Oh dia ini aktif kor sana sini ya kan, tetapi di lingkungan bingung gitu. Ya. Nah ini juga harus kita pahami. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darahnya kita telah memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi biarpun gereja itu di depan mata kita, kalau kita tidak mendapat hikmat dan pengertian terus menerus di lingkungan ini kan gereja, komunitas terkecil kita, basis kita di keluarga ya. Terkadang ya anak-anak kita ini membuat jengkelin kan begitu ya kan, karena hikmat dan pengertian itu lama benar begitu. Kita harus marah atau emosi begitu ya kan. Terutama kalau misalnya berdoa. Kalau ada masalah baru ada berdoa. Kalau ada kehilangan barang baru berdoa kan. Tidur tinggal tidur ya kan. Diajak rosario capek ya kan begitu. Diajak Angelus pura-pura enggak tahu kan begitu. Padahal Angelus paling lah enggak sampai 1 menit. Ya kan? Ada aja waktu tuh ya. Jadi kalau kita sebagai orang Katolik ini diingatkan, ayo kita Angelus kan gitu. Nah kayak tadi misalnya pas kegiatan tuh ada seorang bapak kan, yuk kita Angelus yuk. Itu luar biasa gitu. Tengah asik ngobrol. Karena itu memang sudah sepantasnya begitu. Lalu dianggaplah orang Katolik itu tak tahu doa. Padahal doanya ya ampun di Mada Bakti itu ratusan doa. Mau doa apa? Ya kan? Dari doa pagi, doa untuk berhasil pekerjaan, macam-macam doa di situ. Ya doa jodoh, ya kan, doa untuk suami istri, doa untuk mendoakan anak, mendoakan orang tua, ya kan.
Kalau tidak ada orang tua mana bisa kita sekolah? Ya, ada orang bilang, ya kan? Ini kita diongkos. Enggak lah, orang tua pasti juga. Kalau tidak ada orang tua yang melahirkan kita, bagaimana kita bisa hidup? Ya kan? Itu sekolah juga begitu. Ya. Nah, itu harus dipahami sebagai suatu bentuk cinta kita kepada Tuhan Allah. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus. Jadi rela, Paulus itu sampai mengilustrasikan rela, ya kan? Allah itu merelakan dirinya menjadi manusia, ya kan? Merendahkan dirinya menjadi manusia. Udah Allah menjadi manusia pun orang masih tak percaya. Orang di muka bumi ini masih bilang, oh, masa Tuhan menjadi manusia? Tuhan itu bisa menjadi apa-apa dia yang menciptakan kita. Suka-suka Tuhan, masa kita yang mengatur Tuhan? Ya kan? Terkadang iman kita ingin kerdil. Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya dalam bentuk apapun. Tetapi dia memilih menjadi manusia karena dia ingin menebus manusia. Rela menebus manusia. Kehendaknya. Ingin itu kan sama dengan kehendak. Karena apa? Karena kita diciptakan secitra dengan Allah, segambar dengan Allah, gambaran Allah. Ya, baca aja kitab Kejadian kan, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Ya, kitab Kejadian itu kan jelas mengatakan ketika Allah berjalan-jalan, mendengar suara Allah berjalan, berarti kan Allah itu mencitrakan dirinya, ya, sebagai manusia. Sebagai persiapan kegenapan, waktu untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi. Maka kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kita ini, ya, bisa terkoneksi dengan surga itu kalau kita mau berdoa. Dan, ya, hubungan relasi yang luar biasa antara surga dan bumi itu pada misa itu begitu. Disitulah Allah, ya, memberikan dirinya dalam berupa roti dan anggur yang dikonsentrat menjadi sakramen yang harus kita nikmati dan santap seminggu sekali sesuai 5 perintah gereja, ya. Banyak lupa. Dulu enggak tahu, sekarang lupa, kata dosen saya. Ya, memang banyak tidak tahu ke atau lupa, ya kan? 5 perintah gereja. Ya, yang pertama, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Yang ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Yang ketiga ini toleransinya begitu panjang, begitu banyak. Disuruh yang wajib itu 2 hari, Jumat Agung, Rabu Abu dan Jumat Agung jak masih, oh boleh loh, boleh loh, ya kan? 2 aja. Padahal kalau misalnya gereja ingin menetapkan 40 hari kan suka-suka gereja. Ya ada yang masih tetap, ya, Kristen Ortodok tuh 40 hari, 40 malam, ya. Ya. Tetapi yang dilihat kan bukan itu, niatnya tadi, ya kan? Niatnya ada ke tidak? Nah, yang keempat apa? Ya, akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali, minimal. Ini nanti masa Advent tidak lama lagi. Ini ya udah pertengahan Oktober, mana terasa? Tahun 2022 itu rasanya seperti kemarin. Ya kan? Singkat. Dari 2020, 2021, 2022. Nggak tahu lah perasaan Bapak Ibu, ya, tapi perasaan saya sih sangat singkat gitu. Belum buat apa-apa rasanya. Rasanya belum buat apa-apa. Baik bagi istri, bagi suami, bagi anak, ya kan? Bagi keluarga, ya. Rasanya, ya memang sih kita jalani hidup itu terus. Tetapi rasanya belum ada hal-hal yang, ya mungkin optimal yang kita lakukan. Ya, hampir 3 tahun ini, 2020, 2021, 2022. Mungkin karena kita ingin cepat berlalu dari pandemi, lalu ya melupakan hal-hal yang mungkin penting bagi hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan telah memperkenalkan penyelamatannya.
Jadi dalam Mazmur itu luar biasa menghubungkan itu bacaan hari ini. Mengapa dia memperkenalkan penyelamatannya? Karena Tuhanlah yang berkehendak atas diri kita. Fiat voluntas tua pada bulan Rosario ini kan, memang banyak yang sering agak bukan keliru ya. Ya, yang namanya bulan Maria yang dikhususkan untuk Bunda Maria, berdoa bersama Bunda Maria. Bukan menyembah Maria. Orang Katolik tidak menyembah Maria. Orang Katolik itu menyembah Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tetapi menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda yang melahirkan Allah, melahirkan Yesus, melahirkan Juru Selamat. Kita menghormati. Kita berdoa misalnya ya, devosi kepada orang kudus, itu bukan berdoa kepada orang kudus. Kita berdoa bersama orang kudus. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Karena ada perang Lepanto, ya kan? Lalu Paus meminta umat Katolik untuk berdoa. Ya. Dan luar biasa, Don Juan itu bukan dia pergi perang dulu pada hari Minggu. Misa dulu dia. Kita ini misa sudah diatur sedemikian rupa di Pontianak, dari mulai misa Minggu yang diadakan pada hari Sabtu ada tuh. Dulu saya pramuka hari Minggu karena Stella Maris itu sudah dapat izin uskup, ada misa hari Minggu yang diadakan hari Sabtu. Dan beberapa gereja sudah melaksanakan itu ya. Kalau masih tidak datang ke gereja tidak masuk akal, enggak bisa katanya. Lalu tiba-tiba ya kan dari mulai 5:30 ya, 5:30 itu sudah ada misa. Mau di mana? Di Kapel Antonius itu ada. Jam 6 di gereja kita, di katedral, keluarga kudus. Nanti mulai lagi 6:30 ada di GB, ada di Stella Maris, jam 7 ada di Kapel STT sana. Jadi ya, bisa keliling kita kalau mau jalan-jalan sebenarnya. Tur misa kan. Nah, habis itu nanti ya, ada yang jam 8, setengah 9. Ya. Selanjutnya ada lagi misa hari Minggu yang dibuat khusus di gereja kita tuh ada. Itu kan kalau hari Minggu bukan misa perkawinan, misa hari Minggu, tetapi ya kan, ya keluarga atau mempelai itu minta ya penerimaan sakramen perkawinan kan begitu. Sebenarnya sakramen perkawinan ibadat saja sebenarnya tuh, ya kan, cukup. Tetapi kan karena orang itu sudah terbiasa dengan misa, ya. Jadi gereja kita sampai 3 kali misa kan. Tapi kan itu agak jarang sih. Dalam setahun pasti ada. Siapa bilang enggak boleh misa pada misa ketiga itu? Ya. Nah, sampailah sore hari, jam 4:30, jam 5, 5:30, jam 6, jam 7. Masih tak sempat lagi. Memang terlalu, ya enggak? Tetapi ya, itulah manusia namanya. Manusia itu sesuatu ya uniknya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, tangan kanan. Orang Israel itu tidak boleh pakai tangan kiri. Sama kita juga tidak boleh pakai tangan kanan. Tetapi kalau orang barat, daerah-daerah di sana ya, itu kalau kasih barang pakai tangan kiri tidak ada masalah. Kalau kita masalah, tidak sopan ya. Makanya tangan kiri kita tuh agak kurang berfungsi, ya kan? Tangan kiri kita digunakan tuh hal-hal yang agak kotor misalnya, ya kan? Ya kan? Nah, tetapi yang dimaksud di sini adalah kanan itu mewujudkan suatu kehendak Allah, ya. Orang yang disalib di sebelah kanan, penjahat yang disalib di sebelah kanan. Jadi kanan itu ya, bahkan ada pemisahan ya, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Nah, itu mewujudkan suatu tradisi Yahudi bahwa kanan itu adalah suatu kepantasan karena mereka terikat dengan norma-norma, aturan-aturan gitu. Ya, kalau enggak tulah terkutuk.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan